Siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai operasi pembagian bentuk aljabar. Setelah Anda menyaksikan video ini, maka diharapkan Anda akan dapat menyelesaikan atau menentukan operasi pembagian bentuk aljabar dengan benar. Baik, kita mulai. Kita awali dengan pembagian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 1. Nah, dulu pada waktu perkalian bilangan pecahan, Anda pasti paham bahwa bilangan pecahan A per B kalau dikalikan C per D, hasilnya adalah AC per BD. Atau dengan kata lain, andai kata ada bilangan pecahan AC per BD, ini dapat diuraikan menjadi pecahan A per B dikali C per D. Kalau kita ingin menyatakan bentuk lain, misalnya bentuk pembagian, maka ini dapat dinyatakan AC bagi BD, hasilnya adalah A bagi B, kemudian C bagi D. Siswa sekalian, dengan memahami sifat ini, maka kita akan dapat menentukan hasil pembagian bentuk aljabar suku 1 dengan suku 1. Sebagai contoh, nomor 1 AX dibagi 2X, maka menurut sifat ini berarti A dibagi dengan 2 sama-sama koefisien, X dibagi dengan X. Kita langsung operasikan. A bagi 2 adalah 2, dan X dibagi X membagi dengan bilangan yang sama adalah 1. 2 dikalikan 1 adalah 2. Dari pembagian 4X dibagi 2X adalah 2. Contoh nomor 2, 6Y pangkat 2 dibagi negatif 2Y. Ini dapat diuraikan 6 dibagi negatif 2, Y pangkat 2 dibagi dengan Y. Tinggal dioperasikan. 6 dibagi negatif 2 membagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif 3. Y pangkat 2 dibagi Y, Y pangkat 2 kalau diuraikan Y kali Y dibagi Y. Oh, ini sama saja dengan Y bagi Y dikali Y menurut sifat di atas. Y dibagi Y adalah 1, maka negatif 3 dikalikan Y, 1Y, negatif 3 kali Y, ini sama saja dengan negatif 3Y. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3Y. Jadi 6 dibagi dengan negatif 2, negatif 3, Y pangkat 2 dibagi dengan Y, Y. Contoh yang ketiga, 7A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3AB pangkat 2, berarti 7 dibagi dengan 3, kemudian A pangkat 3 dibagi A, B pangkat 2 dibagi B. Tinggal dioperasikan. 7 pangkat 3 tidak habis. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A, berarti A dikali A pangkat 2 dibagi dengan A, maka ini dapat dinyatakan A dibagi A dikali A pangkat 2. Tinggal dioperasikan, berarti 7 bagi 3 dikali A bagi A1 kali A pangkat 2, B pangkat 2 dibagi B adalah 1. Hasilnya 7 bagi 3 dikali A pangkat 2. Nah, 7 bagi 3 apabila dinyatakan dalam bentuk pecahan sama saja dengan 7 per 3 A pangkat 2. Jadi hasil akhir dari 7 A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi 3 A B pangkat 2 adalah 7 per 3 A pangkat 2. Baik siswa sekalian, selanjutnya pembagian suku 2 oleh suku 1. Anda tentu masih ingat penjumlahan bilangan pecahan. Bilangan pecahan A per B ditambah C per B. Ingat, menjumlahkan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilang. Berarti hasilnya adalah A tambah C per B. Atau kalau dibalik, andai kata ada bilangan pecahan A tambah C per B,
maka dapat diuraikan menjadi A per B ditambah C per D. Nah, kalau ingin diubah menjadi bentuk pembagian, ini artinya sama dengan A tambah C dibagi B, maka hasilnya adalah A bagi B ditambah C bagi D. Nah, dengan memahami sifat tersebut, maka Anda pasti akan bisa menentukan pembagian suku 2 oleh suku 1. A tambah C adalah suku 2 dan dibagi dengan B adalah suku 1. Sebagai contoh, misalkan yang nomor 1, 4x ditambah 6 dibagi 2. Ini sama saja dengan 4x dibagi 2 ditambah 6 bagi 2. Jadi kalau dijabarkan seperti ini, tinggal dioperasikan. 4 bagi 2 adalah 2x ditambah 6 bagi 2, 3. Berarti hasil akhirnya adalah 2x tambah 3. Nomor 2, 6y pangkat 2 dikurang 4y dibagi 2y. Maka 6y pangkat 2 dibagi 2y negatif 4y dibagi 2y. Hasil penjabarannya seperti ini. Selanjutnya tinggal dioperasikan. 6 bagi 2 adalah 3, y pangkat 2 dibagi y negatif 4 dibagi 2 membagi bilangan negatif dengan positif, negatif 2, y dibagi y 1. Berarti 3y menjumlahkan dengan bilangan negatif sama saja dengan mengurangi. Jadi hasil akhirnya adalah 3y dikurangi 2. Yang nomor 3, bentuk aljabar 8a pangkat 3 b pangkat 2 ditambahkan 10a b pangkat 2 akan dibagi dengan 2ab. Maka 8a pangkat 3 b pangkat 2 dibagi dengan 2ab, kemudian 10ab pangkat 2 juga dibagi dengan 2ab. Penjabarannya sebagai berikut. Tinggal disederhanakan, dioperasikan. 8 dibagi dengan 2, A pangkat 3 dibagi dengan A, B pangkat 2 dibagi dengan B, 10 dibagi dengan 2, A dibagi dengan A, B pangkat 2 dibagi B. Nah, tinggal disederhanakan. Jadi 8 bagi 2, 4, A dibagi dengan A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, B pangkat 2 dibagi B, B. 10 bagi 2, 5, A dibagi A 1, B pangkat 2 dibagi B adalah B. Tinggal disederhanakan. 4A pangkat 2B ditambah 5B, 5 kali 1 5. Jadi hasil akhirnya adalah 4A pangkat 2B ditambah 5B. Kemudian kita akan melakukan pembagian suku 3 oleh suku 2. Ini ada 3 contoh. Nah, untuk pembagian suku 3 oleh suku 2 tidak bisa kita terapkan dengan cara seperti di atas, tapi kita lakukan dengan teknis pembagian bersusun sebagaimana biasa pembagian yang kita lakukan. Baik, perhatikan contoh ini. Yang pertama, x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 akan dibagi dengan x ditambah 2. Kalau dinyatakan dalam bentuk pembagian bersusun, maka x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 dibagi dengan x tambah 2 seperti berikut. Selanjutnya perhatikan suku yang pertama dari yang dibagi, yaitu x pangkat 2. Ini akan kita bagi dengan x. X pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Nah, langkah berikutnya kita kalikan hasil bagi tersebut dengan x ditambah 2. X dikali dengan x, x pangkat 2, x dikali dengan positif 2 adalah positif 2x. Jadi hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya kita kurangi x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Ingat, mengurangi dan menjumlahkan aljabar hanya dapat dioperasikan pada suku sejenis. Jadi x pangkat 2 kita kurangi dengan x pangkat 2, hasilnya 0. 5x kita kurangi dengan 2x, hasilnya adalah 3x
tambah 6. Langkah selanjutnya 3x akan kita bagi dengan x. 3x dibagi dengan x adalah 3. 3 ini kita kalikan dengan pembagi x tambah 2, hasilnya 3 kali x 3x, 3 kali 2 6. Tinggal dikurangi 0. Berarti selesai proses pembagian kedua bentuk aljabar ini. Maka bisa disimpulkan bahwa x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6 dibagi dengan x tambah 2, hasilnya adalah x tambah 3, sisanya 0. Habis berarti hasil pembagian itu. Yang nomor 2, 2y pangkat 2 ditambah 7y dikurangi 4 akan dibagi dengan y tambah 4. Maka kita nyatakan dengan pembagian bersusun. Kemudian kita perhatikan suku yang pertama 2y pangkat 2. Ini kita bagi dengan y. Hasilnya adalah 2y. Jadi 2y pangkat 2 dibagi dengan y adalah 2y. Selanjutnya hasil pembagian ini dikalikan dengan pembagi y tambah 4. 2y dikalikan y, 2y pangkat 2, 2y dikalikan 4, 8y. Kita kurangi 2y pangkat 2 dikurangi 2y 0, 7y dikurangi 8y adalah negatif 1y atau negatif y. Langkah berikutnya kita akan membagi negatif y dengan y. Negatif y dibagi dengan y adalah negatif 1. Kita kalikan negatif 1 dengan y tambah 4, hasilnya adalah negatif y dikurangi 4. Kita kurangi, nilainya adalah 0. Berarti habis pembagian tersebut. Maka bisa kita simpulkan bahwa 2y pangkat 2 ditambah 7y dikurangi 4 dibagi y tambah 4, hasilnya adalah 2y dikurangi 1 tanpa sisa. Siswa sekalian, tidak semua pembagian bentuk aljabar habis alias tidak bersisa, ada yang bersisa. Contohnya nomor 3, a pangkat 2 ditambah 2a dikurangi 20 dibagi a kurangi 3. Kita nyatakan dalam bentuk pembagian bersusun. Maka langkah pertama kita akan membagi a pangkat 2 dengan a. Hasilnya adalah a. Jadi a pangkat 2 dibagi a adalah a. Kemudian kita kalikan a dengan a kurang 3, hasilnya adalah a pangkat 2 dikurangi 3a. Kita kurangi a pangkat 2 dikurangi a pangkat 2, 0. 2a dikurangi negatif 3a. Ingat, mengurangi dengan bilangan negatif sama saja dengan menjumlahkannya. Berarti ini sama saja dengan 2a ditambah 3a, 5a dikurangi 20. Langkah berikutnya kita akan membagi 5a dengan a. 5a dibagi a adalah 5. Kita akan mengalihkan 5 dengan a dikurangi 3, 5 dikali a 5a, 5 dikalikan negatif 3, negatif 15. Dikurangi 5a dikurangi 5a, habis 0. Negatif 20 dikurangi negatif 15. Mengurangi dengan bilangan negatif sama saja dengan menjumlahkan. Berarti ini sama saja dengan 20 ditambah 15, negatif 5. Berarti ada sisa, tidak 0, tidak habis. Maka bisa kita simpulkan bahwa a pangkat 2 ditambah 2a dikurangi 20 dibagi a dikurangi 3, hasilnya adalah a tambah 5, bersisa negatif 5. Baik siswa sekalian, demikian cara membagi bentuk aljabar suku 1 dengan suku 1, suku 2 dengan suku 1, dan terakhir suku 3 dengan suku 2. Dan untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang Anda pelajari tersebut, ada baiknya Anda mengerjakan soal berikut ini.